Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di channel Jumpa Hamzah. Bagi Anda yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan channel ini bisa memberikan manfaat serta edukasi-edukasi yang menarik kepada Anda semua. Kita sudah mengetahui bahwa Indonesia ini pernah dijajah oleh beberapa bangsa asing. Ya, ada Portugal, ada Inggris, ada Jepang, bahkan yang terlama ada negeri kincir angin alias negeri Belanda. Konon katanya Belanda ini menjajah Indonesia lebih kurang sekitar 3,5 abad atau lebih tepatnya 350 tahun menurut beberapa literasi yang sudah kita pelajari di sekolah-sekolah yang sudah kita lewati. Ya, berbagai macam rintangan serta perjuangan tentunya tidak terlepas dari pengorbanan-pengorbanan para pahlawan yang sudah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia yang kita bisa nikmati seperti sekarang. Tentunya banyak sekali wilayah-wilayah yang dulu dikuasai oleh kerajaan Belanda atau VOC yang dulunya disebut dengan company. Tetapi ada hal yang menarik juga, di beberapa daerah tentunya di Nusantara itu memiliki peraturan dan juga budaya yang berbeda, termasuk di Bali. Ya, karena di Bali itu kita sudah mengetahui bahwa di sana adalah mayoritas Hindu. Dan kemudian di Bali itu terkenal dengan pantainya yang sudah indah dari dulu. Sehingga dulu orang Belanda juga sudah dari zaman penjajahan sudah mengenal Bali itu memang sangat indah. Bahkan Bali lebih terkenal dari Hindia Belanda pada zaman itu. Tetapi pada waktu Belanda pergi ke Bali dan ingin menginjakkan kaki ke sana, di sana ada sebuah kebijakan yang berlaku di seluruh Bali, di mana kebijakan ini merupakan sebuah kebijakan yang harus ditaati oleh semua kapal yang berlabuh di sana. Nah, kapal yang berlabuh di sana, kemudian kapal tersebut tenggelam, ya kapal tersebut tenggelam di perairan Bali, maka kapal dan juga seluruh isinya itu menjadi hak milik dari raja-raja setempat. Jadi misalkan ada kapal karam, kemudian kapal karam itu ada di perairan Bali, maka kapal karam tersebut beserta isinya itu dimiliki atau menjadi hak, kemudian kapal tersebut akan dimiliki oleh raja-raja setempat. Begitu kebijakan yang berlaku di Bali pada saat itu. Nah, kebijakan ini disebut dengan kebijakan tawan karang. Nah, tetapi pihak Belanda pada waktu itu tidak menyetujui terhadap perjanjian ini karena dirasa merugikan. Nah, bagaimana asal muasalnya? Ternyata asal muasalnya adalah dulu sempat ada dua kapal Belanda yang berlabuh di situ dan kemudian karam di perairan situ. Akhirnya pihak Bali pun negosiasi dengan pihak Belanda dan akhirnya pihak Bali pada waktu itu menyetujui untuk menghapus kebijakan tawan karang itu. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa pihak Bali bisa mau menandatangani penghapusan perjanjian dan penghapusan budaya tersebut? Ini akan kita coba kaji dan kita coba bahas ada apa sejarahnya. Ayo kita pergi ke Bali dan kita putar dulu intronya. Bali merupakan salah satu destinasi wisata dan tentunya sangat terkenal di seluruh antero dunia. Karena Bali ini memiliki beberapa pantai yang sangat indah, kemudian di sana juga memiliki budaya yang masih bertahan hingga saat ini. Kalau Anda pergi ke Bali tentunya Anda sudah mengenal daerah-daerah yang tentunya sudah akrab di telinga kita seperti daerah Buleleng, daerah Sanur, atau daerah Pantai Kute dan bahkan daerah-daerah yang ada di sekitar Bali itu. Ya, kalau kita berbicara tentang Bali tentunya tidak terlepas dari sebuah perjuangan rakyat Bali untuk juga turut andil ketika mereka ingin mengusir penjajah yang ternyata dulu pernah menginjakkan kaki di Bali. Nah, di Bali itu ada sebuah peraturan pada waktu itu, di mana peraturan ini dibuat sebagai kesepakatan bahwa jika ada kapal, entah itu kapal nelayan atau kapal apapun itu yang tenggelam, ya yang tenggelam tentunya ini adalah kapal asing dan yang dimaksud asing di sini adalah kapal yang bukan milik orang pribumi asli Bali. Jadi itu yang disebut dengan kapal asing pada waktu itu. Karena kan dulu Nusantara ini masih terbagi menjadi wilayah kerajaan-kerajaan yang tentunya
tidak bersatu, masih terpisah. Jadi kalau ada kapal asing yang mana kapal asing tersebut tenggelam di perairan Bali, maka kapal tersebut itu dimiliki atau berhak untuk dimiliki oleh raja-raja setempat karena sesuai dengan perjanjian-perjanjiannya. Nah, perjanjian itu atau peraturan itu disebut dengan hak tawan karang. Jadi hak tawan karang itu adalah hak para raja-raja untuk memiliki kapal yang sudah tenggelam, ya, kapal asing yang sudah tenggelam, yang dimana tenggelamnya berada di perairan Bali. Sekali lagi, kapal asing di sini yang dimaksud adalah kapal yang bukan milik orang pribumi asli Bali. Jadi seperti itu hak tawan karang. Nah, kemudian hak tawan karang ini ternyata juga pernah dialami oleh bangsa Belanda, di mana pada waktu itu bangsa Belanda pernah datang ke Bali dan akhirnya bangsa Belanda berhasil untuk negosiasi kepada pemerintah Bali pada waktu itu untuk menghapus hak yang dimaksud dengan hak tawan karang itu. Akhirnya pemerintah Bali pada waktu itu menyetujui untuk menghapus yang namanya hak tawan karang. Nah, pertanyaannya kenapa kok bisa pihak Bali yang sudah bertahun-tahun mempertahankan peraturan semacam itu, kok bisa mereka mau untuk menandatangani perjanjian yang diberikan oleh pemerintah Belanda pada waktu itu. Jadi ceritanya begini, asal muasalnya ada 2 buah kapal Belanda yang mendarat ke Bali pada waktu itu, dan akhirnya kapal tersebut ya memang kapal asing, ya, namanya juga kapal Belanda. Kemudian kapal Belanda yang 2 itu tenggelam di perairan tersebut dan akhirnya diakuisisi atau dimiliki oleh pemerintah Bali pada waktu itu. Ternyata pada waktu kapal yang tenggelam di perairan Bali itu ternyata berada di daerah Buleleng pada waktu itu. Daerah Buleleng dan juga daerah Karangasem. Nah, akhirnya karena memang Belanda merasa dirugikan, Belanda minta ganti rugi terhadap Raja Buleleng dan juga Raja Karangasem. Akhirnya karena merasa dirugikan, karena kapalnya juga sudah memiliki teknologi yang canggih, navigasi yang canggih, dan juga ukurannya sangat besar jika dibandingkan dengan kapal-kapal yang ada di Bali pada waktu itu. Sehingga memaksa pihak kerajaan, di mana kerajaan pada waktu itu adalah Buleleng dan juga Karangasem, untuk memberikan ganti rugi terhadap kapal yang tenggelam karena mau diakuisisi oleh Buleleng dan juga Karangasem. Nah, yang akhirnya ini membuat mereka berpikir, kalau begitu kita hapus saja peraturan ini. Kita hapus saja, gimana kalau misalkan ini tidak usah kita perpanjang lagi, cukup sampai di sini. Nah, akhirnya Belanda berhasil untuk membujuk penghapusan peraturan yang bernama hak tawan karang. Akhirnya pada waktu itu disepakati bahwa tidak akan ada lagi hak-hak yang semacam itu, dihapus sudah karena merasa rugi. Ya, karena kita tahu sendiri ukuran kapal-kapal Belanda pada waktu itu sangat besar. Ya, Anda kalau tahu kapal-kapal VOC pada masa lalu tentunya memiliki ukuran yang sangat besar, di mana kapal-kapal di Bali pada waktu itu masih berukuran sangat kecil dan sangat minim teknologi maksud saya. Nah, kemudian lantas ternyata Belanda itu menyerang Bali, ya, ingin menyerang Bali, ya, yang ditengarai oleh akuisisi pada waktu itu yang 2 kapal tenggelam itu. Jadi akhirnya Belanda itu karena berhasil membujuk, dan Belanda pada waktu itu takut untuk siapa tahu nanti Karangasem dan Buleleng ini ternyata hanya menipu Belanda. Akhirnya Belanda menyerang Bali pada tahun 1846. Nah, jadi pada saat itu ternyata ditemui oleh salah satu pihak Belanda. Jadi konon, ya, menurut laporan salah satu pihak Belanda yang namanya tidak disebutkan, tetapi menurut catatan salah satu pihak Belanda ternyata menemukan bahwa ternyata kerajaan Buleleng dan Karangasem itu ternyata tidak mau menandatangani kesepakatan oleh Belanda yang disebut dengan penghapusan hak tawan karang tersebut. Jadi ternyata sebelum Belanda datang, ternyata peraturan tersebut memang sudah berlaku, dan ternyata
Sampai tahun 1844 hanya dua kerajaan ini yang tidak mau menandatangani. Hanya kerajaan Buleleng dan juga Karangasem. Tapi di kerajaan-kerajaan yang lain itu ternyata mau menandatangani. Apa yang terjadi? Akhirnya Belanda menyerang kawasan Karangasem dan Buleleng itu. Tepatnya di tahun 1846. Akhirnya mereka menyerang. Karena memang merasa dirugikan. Dan Belanda kecewa karena merasa ditipu pada waktu itu. Nah, karena memang Belanda ini memiliki militer yang sangat kuat dan tentunya memiliki jaringan yang sangat luas di Nusantara, jumlah armada pasukan Belanda dikala menyerang Buleleng dan Karangasem pada tahun 1846 itu berjumlah 1.700 tentara, dibantu oleh tentara dari Batavia dan juga dari Surabaya, dan mereka akhirnya menyerang kawasan Buleleng dan juga Karangasem. Dan pada waktu itu juga bertepatan di masa pemerintahan I Gusti Ngurah Made dan juga Ketut Jelantik. Akhirnya kedua raja tersebut mundur ke daerah Jagaraga, sebuah daerah di kawasan Bali juga tentunya. Apa yang mereka lakukan? Apa yang Raja apa yang dilakukan oleh I Gusti Ngurah Made dan juga Ketut Jelantik pada waktu itu yang mundur ke daerah Jagaraga? Ternyata mereka mengatur siasat, ya, siasat di mana mereka mau menandatangani perjanjian Belanda, ya, untuk penghapusan sebuah peraturan yang disebut dengan hak tawan karang, ya, tentunya dengan siasat-siasat yang mereka pikir Belanda tidak akan tahu tentang hal ini. Tetapi ujung-ujungnya Belanda juga tahu karena memiliki mata-mata atau telik sandi pada zaman itu. Akhirnya mereka mau menandatangani di tanggal 6 Juni, ya, tepatnya di tanggal 6 Juni tahun 1846. Ternyata Belanda mengetahui bahwa ini merupakan strategi licik, ya, dari seorang raja I Gusti Ngurah Made dan juga I Ketut Jelantik. Akhirnya Belanda mengetahui itu pada tahun 1847, 1 tahun setelahnya. Dan akhirnya apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh pihak Belanda? Akhirnya pihak Belanda menyerang kembali daerah Buleleng dan juga Karangasem di tanggal 15 April tahun 1849. Karena memang Belanda menyerang Bali dan juga menyerang kawasan-kawasan yang ada di Bali secara masif, ya, di tahun itu, di tahun 1849. Nah, akhirnya pada peperangan itu Raja Buleleng dan juga I Ketut Jelantik ternyata wafat dalam kejadian perang tersebut yang berlangsung lebih kurang 2 hari peperangan. Akhirnya apa yang terjadi? Apakah perjanjian tersebut memang sudah dihapus beneran? Ya, ternyata memang dihapus beneran oleh raja-raja Bali pada waktu itu. Karena hanya dua wilayah ini saja yang tidak mau menandatangani perjanjian yang dilakukan oleh Belanda. Karena Belanda pada waktu itu merasa dirugikan, kapal-kapalnya kok mau diakuisisi oleh raja-raja setempat. Jadi hanya 2 wilayah itu saja, wilayah Buleleng dan juga Karangasem. Ya, sehingga ini menyebabkan kedua raja pada waktu itu wafat dalam pertempuran melawan Belanda. Karena memang, ya, kita tahu sendiri armada Belanda sangat kuat. Kemudian mereka juga sudah memiliki teknologi yang sangat canggih. Senjatanya pun juga sangat lebih modern daripada orang-orang Bali pada waktu itu yang masih menggunakan senjata-senjata tradisional. Sehingga Raja Buleleng dan juga I Ketut Jelantik wafat akibat dari perjuangan yang beliau lakukan. Ya, memang kalau kita analisis dari segi sejarah, ini merupakan siasat dan taktik perang. Karena kan Anda tahu sendiri, dulu peraturan-peraturan di Nusantara itu memang sama orang Belanda itu memang diusik, ya, merusak orang Belanda itu. Ya, tentunya ini merupakan sebuah taktik orang Belanda juga, karena memang orang Belanda kan niatnya mau berdagang ke Indonesia, ke Nusantara, tetapi ujung-ujungnya mereka juga mendirikan sebuah kolonialisme dan juga ada negara-negara yang dijajah, tidak hanya Indonesia. Jadi pada waktu itu memang Bali mau nggak mau ya harus mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh Belanda pada waktu itu. Karena siapa yang mau menanggung
kapal-kapal Belanda itu kan ukurannya sangat besar. Tentu kalau ditanggung oleh kerajaan yang kecil pada waktu itu, ya Belanda tentunya pihak-pihak kerajaan akan rugi. Dan Belanda juga dirugikan karena siapa yang mau ngambil kapal lagi di Amsterdam sana, jauh, karena perjalanan pada waktu itu memakan waktu sekitar 1 tahun ya, perjalanan dari Belanda ke Nusantara. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan nuansa semangat untuk Anda semua bahwa perjuangan-perjuangan pahlawan yang sudah mengorbankan jiwa dan raga juga harta pada masa lalu, kita wajib apresiasi dan kita harus semangat untuk terus mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal positif. Kalau misalkan ada komentar, kritik, dan saran, silakan diskusikan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.